Dukungan Amerika yang terus-menerus terhadap Ukraina, yang kini termasuk rencana untuk mengirimkan 150 juta dolar lebih banyak dan mengizinkan kontraktor militer swasta AS untuk beroperasi di sana, berisiko meningkatkan konflik dengan Rusia yang memiliki senjata nuklir. Keputusan untuk menyediakan pesawat tempur F-16 yang sudah ketinggalan zaman, yang kemungkinan besar tidak akan berdampak pada hasil perang, menyoroti kurangnya pemikiran strategis di antara para pemimpin Barat. Langkah ini lebih dipandang sebagai isyarat simbolis daripada solusi praktis, dan kebutuhan sebenarnya adalah negosiasi perdamaian untuk mencegah kerugian lebih lanjut dan potensi eskalasi. Obsesi Amerika untuk membela Ukraina bahkan dengan risiko memicu Perang Dunia Ketiga dengan Rusia yang memiliki senjata nuklir memasuki fase baru yang absurd. Gerakan simbolis, akankah F-16 Amerika membuat perbedaan di Ukraina? Tambahan 150 juta dolar, selain 60 miliar dolar yang disetujui Kongres untuk Ukraina beberapa bulan lalu, telah dikirim ke Ukraina, dan pemerintahan Biden hampir memberikan hak kepada kontraktor militer swasta, PMC, AS untuk beroperasi secara resmi di Ukraina dan menggunakan senjata Amerika terhadap sasaran Rusia. Meskipun, jujur saja, Amerika telah bertempur di Angkatan Bersenjata Ukraina sejak awal perang sebagai sukarelawan yang statusnya sebagai perwakilan kompleks industri pertahanan intelijen AS masih ambigu namun jelas. Bagaimanapun, masih banyak kabar gembira mengenai kedatangan sekitar 30 pesawat tempur F-16 antik dari Amerika Serikat ke Ukraina. Barang-barang antik ini diminta dari tempat pembuatan tulang, ditingkatkan secara sederhana, dan diberikan kepada pilot Ukraina. Sama seperti penyerahan tank tempur utama yang banyak dihebohkan, yang terdiri dari beberapa tank Challenger 2 Inggris, Leopard 2 Jerman, dan tank M1 Abrams Amerika yang lebih tua, pasukan kecil yang terdiri dari pesawat-pesawat tempur kuno ini tidak akan mengubah gelombang perang Ukraina. Mari kita pertimbangkan beberapa poin penting dari pesawat-pesawat yang telah diperbaharui ini yang masa-masa baiknya sudah lama berlalu. Usia mungkin tergantung pada siapa yang melihatnya, tetapi dalam hal keausan pada pesawat perang, ini adalah hal yang mematikan. F-16 tua ini telah beroperasi selama beberapa dekade. Ini berarti mereka tidak memiliki kemampuan dan teknologi canggih seperti varian F-16 yang lebih baru. Tidak apa-apa, kami yakin, keberanian Ukraina akan membuat perbedaan besar. Katakan hal itu kepada anak-anak Ukraina yang akan menjadi yatim piatu. Karena kurangnya upgrade pada F-16 yang sudah sangat tua ini, mereka kemungkinan akan kesulitan untuk secara efektif melawan pesawat tempur Rusia, yang tangguh dalam pertempuran, yang memiliki sistem dan persenjataan yang lebih mutakhir dan canggih, serta pilot mereka yang berpengalaman. Dengan demikian, F-16 memasuki pertempuran yang menghancurkan dengan mesin perang Rusia yang sudah beruban dan bersikeras melakukan konflik gesekan, yang telah dirugikan Ukraina selama beberapa waktu, dengan cara yang terbatas. Mereka tidak akan mampu menciptakan ruang gerak bebas, seperti yang diyakini oleh para pendukung penyerahan F-16 kepada pasukan Ukraina yang sedang sekarat. Hal ini tidak hanya merupakan sebuah upaya sia-sia yang ditandai dengan pemborosan, korupsi, dan pengurasan, namun hal ini juga harus membuktikan betapa sia-sianya upaya Barat. Dan jumlah pesawat tempur F-16 yang sedikit yang ingin diberikan Washington kepada pasukan Kiev adalah contoh lain dari absurditas seluruh latihan ini. Ini hanya sekedar isyarat kebajikan dan bukan strategi sebenarnya. Kami tidak berani menyerahkan sistem yang mungkin dapat membawa perbedaan bagi pertahanan Ukraina, dalam jumlah berapapun karena kami takut akan adanya pembalasan dari Moskow. F-16 yang disuplai Amerika ke Ukraina akan sangat tidak membantu upaya perang yang gagal di sana.
Terutama jika pilot-pilot Ukraina yang terlatih dengan tergesa-gesa menerbangkan beberapa sistem yang secara teknologi lebih tua ini ke dalam pertempuran. Kemampuan F-16 yang dipermasalahkan jauh melampaui kemampuan apapun yang mereka berikan untuk upaya perang Ukraina yang gagal. Terlebih lagi, ini adalah satu lagi eskalasi perang yang tidak perlu di mana pasukan yang didukung NATO benar-benar dikalahkan oleh Rusia.